Oke, apa kabar semua? Kita bertemu di materi mengenai matematika dasar 1, di mana perkuliahan week 4.2 ini kita belajar mengenai dua masalah dengan satu tema untuk memahami ketepatan konsep turunan. Kemudian di bab 2.2 masih memahami konsep turunan dan ketepatan menganalisis turunan fungsi di suatu titik yang diberikan. Dua masalah dengan satu tema. Apa sih dua masalah dengan satu tema ini? Ya, dua masalah dengan satu tema ini adalah mengenai garis singgung dan kecepatan sesaat. Kenapa disebut satu tema? Karena dua-duanya pada nantinya akan menggunakan turunan, ya, di mana ini juga pada dasarnya menggunakan konsep limit. Nah, apa yang disebut dengan garis singgung? Garis singgung dari kurva Y sama dengan fungsi X di titik P, C, Fc, ialah garis yang melalui P dengan kemiringan M tangen, yang merupakan limit H mendekati 0 dari M sekan, atau garis sekan, yang merupakan sama dengan limit H mendekati 0 dari Fc tambah H dikurangi Fc, ya, fungsi C, dibagi dengan H. Asalkan bahwa limit ini ada dan bukan tak hingga atau min tak hingga. Oke, saya gambarkan beberapa contoh garis singgung. Jadi misal kita punya sebuah lingkaran. Maka misal di sini adalah titik P. Di sini adalah titik P, X, Y, ya, pastinya. Di sini adalah X, di sini adalah Y. Ya, maka ini mempunyai sebuah garis singgung, yaitu garis yang menyinggung lingkaran tersebut di titik P. Kemudian contoh lagi adalah sebuah grafik polinomial. Grafik polinomial, misalkan grafiknya seperti ini. Nah, misal di sini kita punya titik P juga. Kita punya titik P di sini. Nah, maka P ini juga X, Y di sini. Ini X, ini P, ya. Ini. Maka yang disebut dengan garis singgung di titik P itu adalah garis yang ditunjukkan oleh grafik berwarna oranye ini. Garis yang menyentuh kurva ini di titik P. Oke. Nah, lebih jelasnya lagi bahwa ya pada saat kita mempunyai sebuah bidang koordinat, kemudian misalkan kita punya sebuah fungsi, di mana kita punya sebuah titik P di sini, ya. Kita tahu bahwa P tadi adalah X, Y, ya. Misal X-nya itu adalah C, kemudian pastinya Y-nya itu adalah fungsi ini pada saat X-nya itu adalah C. Nah, jadi titik ini sebenarnya adalah titik C, Fc. Nah, kemudian misal kita punya titik V, ya, titik V di sini. Nah, misalnya di sini adalah titik C geser ke kanan ditambah dengan H. Artinya apa? Jaraknya ini sama dengan H. Maka pastinya titik V ini lokasinya adalah di X-nya C ditambah H, Y-nya adalah fungsi C tambah H. Oke. Nah, kalau kita hubungkan antara P dan H dengan sebuah garis lurus, ya, kalau kita hubungkan P dengan H dengan sebuah garis lurus, ini kurvanya jadi berhimpit ya, tapi harusnya tidak berhimpit dengan kurva fx-nya. Nah, misal kita hubungkan P dengan H dengan sebuah garis lurus, maka itu disebut sebagai garis sekan, ya, atau yang kita nanti nyatakan sebagai gradiennya adalah M sekan. Nah, maka ya, M sekan ini ya akan menjadi M tangen atau gradien dengan fungsi tangen ya di titik P ini jika apa? Jika hanya ini mendekati 0 atau C dan H itu C dan C plus H-nya nanti berhimpit. Jadi dari situ kita akan dapatkan ya
garis yang lurus kuning tadi disebut dengan garis sekant, dengan gradien M sekant, ya, akan menjadi gradien M tangen ya, di titik P ya, apabila hanya itu mendekati 0 dari gradien M sekant. Nah, sekarang apa itu definisi dari M sekant? Nah, M sekant itu adalah FC tambah H dikurangi FC ya, dibagi dengan H-nya. Nah, sehingga M tangen atau gradien tangen ya, itu adalah sama dengan limit C ditambah H min FC dibagi dengan H saat limitnya hanya mendekati 0. Nah, sama dengan kecepatan sesaat, nanti bentuknya bisa dibentuk dalam limit juga, asalkan hasilnya bukan tak hingga dan min tak hingga, ya. Bahwa kecepatan sesaat, ya, itu sebenarnya adalah limit saat hanya mendekati 0, ya, jaraknya mendekati 0 dari kecepatan rata-rata. Nah, apa kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata adalah Fc plus H dikurangi Fc dibagi dengan H. Seperti itu, ya, jarak dibagi dengan perpindahan. Jarak pada posisi awalnya Fc bergerak sejauh H, tapi perpindahannya itu mendekati 0. Oke, itu adalah dua masalah dengan satu tema, yaitu garis singgung dan kecepatan sesaat. Gradien dari garis singgung itu adalah limit H mendekati 0 Fc plus H min Fc dibagi H, begitu juga kecepatan itu adalah limit H mendekati 0 dari fungsi kecepatan rata-rata. Oke, nah, apa hubungannya dengan turunan? Nanti, ya, garis singgung, gradien garis singgung itu adalah turunan dari fungsi Fx, dan kecepatan sesaat itu adalah turunan dari jarak, ya, turunan dari fungsi jarak. Oke, pengantar. Pada bagian sebelumnya telah dibahas tentang gradien garis singgung atau M tangen dan kecepatan sesaat yang ternyata memiliki dasar pemikiran yang sama, yaitu menggunakan pendekatan limit. Ya, kalau garis singgung jaraknya hanya mendekati 0, begitu juga kecepatan sesaat hanya, ya, perpindahannya mendekati 0. Dengan demikian pula untuk laju pertumbuhan organisme, keuntungan marginal ekonomi, ya, kepadatan kawal fisika, laju pemisalan itu juga nanti bisa diselesaikan dengan pendekatan limit yang pada akhirnya adalah menggunakan turunan. Ya, hal ini memotivasi untuk menelaah konsep terlepas dari kosakata dan terapannya dengan penamaan baru, yaitu turunan atau derivatif. Oke, definisi turunan. Fungsi f adalah fungsi lain, ya, f aksen. Ya, turunan fungsi f itu adalah f aksen yang nilainya pada sembarang bilangan x memenuhi limit seperti yang didefinisikan pada garis singgung dan kecepatan tadi, gradien garis singgung dan kecepatan tadi, ya. Jadi f aksen x atau turunan fungsi x itu adalah limit h mendekati 0 di mana x-nya ditambah h dikurangi fx dibagi dengan h. Ya, bentuk setara juga diperoleh pada saat x-nya diganti dengan c menjadi c plus h atau turunan di suatu titik. Kalau ini turunan fungsi, kalau ini turunan di suatu titik, yaitu di titik c. Ya, f aksen c atau turunan fungsi f di titik c itu adalah limit x mendekati c, di mana fx dikurangi fc itu dibagi dengan x dikurangi c. Oke, ini adalah contoh mencari turunan di titik 3 dari fungsi fx 2x plus 1 menggunakan definisi. Ya. Di titik 3 atau turunan di titik 3 f aksen 3 itu adalah limit apa tadi? F aksen C adalah limit H mendekati 0, ya, FC plus H dikurangi FC dibagi dengan H. Oke, C-nya adalah di 3. Ya, berarti F3 ditambah H dikurangi F3 dibagi dengan H. Nah, berapa F3? Kita ganti X-nya jadi 3. Sama dengan 7. Nah, berapa F3 tambah H? Ya, berarti X-nya diganti dengan 3 tambah H. Berarti sama dengan 6 ditambah 2H plus 1 sama dengan 2H plus 7. Oke. Limit
H mendekati 0, ya, 2H plus 7 dikurang 7 dibagi dengan H, itu akan menjadi limit H mendekati 0, 2H per H, ya. Ingat cara pengerjaan limit, ya. Oke, 2 kali 0 dibagi 0, ya pastinya 0 per 0, ya. Tapi kalau ini kita coret dulu, ya. Oke, berarti sama dengan limit 2. Nah, limit H mendekati 0 dari 2 itu adalah sama dengan 2. Jadi, gradien garis singgung dari fungsi 2x plus 1 itu adalah 2, ya, di titik 3. Dan misalkan fungsi fx 2x plus 1 turunan di titik 3 itu adalah sama dengan 2. Contoh 2, misalkan fungsinya adalah sin x. Nah, kita cari dengan definisi. Ya. Kita diminta mencari turunan di titik x di sembarang x. Nah, maka limitnya H mendekati 0, fx ditambah H dikurangi fx dibagi dengan H. Oke, kita tahu bahwa sin x ditambah H itu adalah sin x cos x ditambah cos x sin H. Ya, sin x cos H ditambah dengan cos x sin H. Oke, dengan begitu ya kita menggunakan sifat trigonometri, ya inilah pentingnya kita mengetahui dan memahami serta bisa menerapkan sifat-sifat trigonometri, ya, karena untuk merubah fungsi trigonometri menjadi bentuk yang bisa dicari limitnya, khususnya pada saat limit. Nah, maka di situ bisa dibentuk lagi menjadi min sin x 1 min cos H dibagi H, ditambah dengan cos X dikali sin H dibagi dengan H. Pakai aljabar saja. Ya, pada akhirnya akan membentuk ya min sin X, ya, di mana hanya dikumpulkan di dalam limit, ya, sin X-nya karena tidak ada hanya dianggap sebagai konstanta. Begitu juga di sisi penjumlahannya, ya, cos X-nya tidak ada H, jadi dianggap sebagai konstanta. Nah, sehingga min sin X dikali 0 dan cos X dikali 1 menghasilkan cos X. Sehingga turunan dari fungsi sin itu adalah fungsi cos. Ya, kalian juga bisa buktikan turunan dari fungsi cos nanti apa, ya, dengan cara yang sama seperti ini. Oke, keterdiferensialan atau suatu fungsi yang bisa diturunkan, ya, mengimplikasikan kontinuitas. Ya. Jika turunannya ada, maka f-nya kontinu di C. Ya, ingat, jika turunannya ada, maka kontinu di C. Apakah berlaku sebaliknya? Tidak. Ya. Fungsi yang kontinu belum tentu punya turunan. Ya. Tapi fungsi yang punya turunan di titik C pasti kontinu di titik C. Contoh, fungsi mutlak. Ya, fungsi mutlak ini kan tadi kontinu, ya, sudah dibuktikan di sebelumnya. Tapi apakah dia dapat diturunkan di titik C? Ternyata tidak. Nah, bagaimana kita menganalisis suatu fungsi yang tidak dapat terdiferensiasi? Oke. Nah, sebuah titik dari fungsi mutlak ini, ya, sebuah titik yang berubah tajam di titik 0, kemudian berubah arah di titik lebih dari 0, itu disebut sebagai fungsi yang tidak dapat diturunkan atau tidak terdiferensiasi di titik C. Ya, tidak terdiferensiasi di titik C. Nah, argumen serupa menunjukkan bahwa di sembarang titik di mana grafik suatu fungsi kontinu mempunyai pojok yang tajam, maka fungsi tersebut adalah tidak terdiferensiasikan. Jadi, fungsi yang punya titik tajam, ya, perubahan yang sangat ekstrim, contohnya fungsi mutlak di titik 0, itu disebut tidak dapat diturunkan di titik 0. Oke, saya kasih contoh. Di sini ada grafik yang menunjukkan seperti ini. Oke, seperti ini. Misal ini adalah titik D, yang mana dia tidak kontinu di titik D, tapi bisa dipindahkan. Kemudian ini adalah titik E. Ya, kemudian ini, ini nggak usah ada garisnya, ya, biar tidak seperti fungsi. Oke.
Kemudian di sini adalah titik F. Ya, di sini adalah titik F. Kemudian di sini adalah titik G. Oke. Kita akan analisis di mana fungsi itu tidak dapat didiferensiasi. Oke. Nah, untuk di titik D, di situ fungsinya discontinue. Tapi discontinue yang di satu titik saja ya, bisa dipindahkan sebenarnya. Oke. Tapi tetap ini adalah fungsi yang discontinue atau tidak continue. Nah, di titik D, F-nya itu adalah discontinue. Nah, di titik D, fungsi F ini adalah discontinue atau tidak continue. Nah, apakah turunan di titik D itu ada? Ya, karena discontinue berarti turunannya adalah tidak ada. Turunannya tidak ada. Fungsinya discontinue. Oke, di titik E. Ini hubungannya seperti yang mutlak tadi, ya. Fungsinya continue, ya, tapi ada perubahan yang signifikan. Awalnya naik, kemudian setelah titik E turun. Maka turunan di titik E ini adalah tidak ada. Nah, ini juga pasti tidak ada ya, karena discontinue tadi. Oke. Kemudian di titik F, ya, F-nya ini juga continue. Nah, tapi di sini nanti garis singgungnya tegak. Ini fungsinya kurang menggambarkan. Nah, ya, harusnya di sini. Nah, harusnya begini. Nah, di titik F ini garis singgungnya tegak. Nah, garis singgung tegak itu menyatakan apa? Gradiennya adalah tak hingga. Nah, kalau gradiennya tak hingga bagaimana? Kalau gradiennya tak hingga berarti tidak ada limitnya ya, berhubungan dengan ini tadi. Nah, berhubungan dengan ini tadi. Ya, limitnya adalah limit tak hingga. Nah, sungguhnya tegak, gradiennya tak hingga, akibatnya apa? Ya, fungsi itu tidak dapat didiferensiasikan atau F aksen F ini juga tidak ada. Oke, bagaimana dengan di titik G? Di titik G ini nggak ada masalah, dia continue, ya, kemudian tidak ada perubahan fungsi secara ekstrim. Nah, gradiennya juga bukan sama dengan tak hingga, ya, gradiennya bukan tak hingga, gradiennya ini kemiringannya ini nanti ada nilainya. Nah, maka disitulah bahwa di titik G ini turunannya adalah ada atau dapat didiferensiasikan. Oke, lambang Leibniz. Nah, lambang Leibniz ini menyatakan turunan ya f aksen x sebagai dy per dx ya sama saja dengan limit delta y terhadap delta x atau perubahan y terhadap perubahan x ya. Kita tahu bahwa perubahan y itu adalah fx ditambah dengan delta x dikurangi fx ya. Oke. Nah, jadi pada saat misal kita tadi punya fungsi fx sama dengan 2x plus 1 ya. Berdasarkan definisi atau kita turunkan langsung saja ya, turunan itu pada akhirnya nanti adalah fx sama dengan x pangkat n, f aksen x sama dengan 1/n x pangkat n min 1. Ya, berarti ini adalah 2 dikali 1/1 ya. Kenapa ini pangkatnya 1? Atau ini kuadrat saja lah. Nah, 2/1/n. 1/n-nya apa? N-nya pangkatnya 2 ya, per 2x ya, sama dengan x ya, sama dengan x. Oke. Turunan dari 2x kuadrat plus x adalah x ya. Kemudian turunan di titik 2 misalnya ya, turunan di titik 2 itu berarti sama dengan 2. Nah, f aksen x ini bisa juga ditulis sebagai notasi Leibniz sebagai dy per dx. Continue tapi tidak terdiferensiasi, ini yang tadi. Nah, ini latihannya. Ya, dari grafik berikut tentukan keberadaan turunan di titik 1 dan di titik 6. Ya, ada atau tidak di titik 1 dan di titik 6. Kemudian yang kedua, misalkan fx-nya 3x min 1 dengan definisi tentukan f aksen di titik 1.
Kemudian nomor 3, jika sebuah fungsi adalah 2 per X plus 1, tentukan garis singgung di titik 0,2. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar.